Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sembah Engkau. Kami sebentar mau diperlengkapi dengan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar setiap kami diberi hikmat, kemampuan, kebijaksanaan, marifat yang dari surga turun buat setiap kami, pengertian yang dari surga turun buat setiap kami. Biar kami boleh mengerti apa yang menjadi jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami sampai ke tanah perjanjian yang sudah Kau janjikan dalam hidup setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Mari baca saudara dari 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya ulang buat saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Itulah eklesia, terkeluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Itulah eklesia, keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Amin saudara. Saudara, berapa banyak saudara yang tahu kalau tahun ini bakal ada olimpiade, olahraga terbesar di dunia? Ada yang tahu? Olimpiade akan diadakan? Tidak ada yang tahu saudara. Olimpiade itu akan diadakan tanggal 26 Juli bulan ini. Itu musiman 4 tahun sekali. Olimpiade 2024 itu akan diadakan di mana saudara? Di Pleret? Di mana saudara? Hah? Ada yang tahu? Di Paris saudara. Dan hari-hari ini atlet-atlet Indonesia yang dipersiapkan untuk olimpiade sudah masuk yang namanya karantina. Mereka sudah masuk, diambil dari habitatnya untuk ditaruh di namanya pelatnas. Ada yang tahu singkatan pelatnas? Pelatihan nasional saudara. Saya rasa di sini sukanya PW semua, suka ragu gereja semua, nggak pernah dengar informasi yang ada, nggak pernah dengar berita. Puji Tuhan. Tapi percayalah saudara, kita harus tahu sedikit-dikit supaya kita ini nggak diomong gaptek, kita nggak diomong ketinggalan zaman. Olimpiade itu 10 hari bahkan 9 hari lagi kita akan ngelihat pembukaan Olimpiade di Paris. Itu Olimpiade olahraga terbesar di seluruh dunia. Semua cabang, hampir semua, bahkan pencak silat itu ada di Olimpiade. Bahkan olahraga yang mungkin kita nggak pernah lihat, ini olahraga apa ya? Pakai bola besar digelindingin, dikipas-kipas, itu kita nggak pernah tahu, nggak ada di Indonesia. Tapi ternyata dilombakan di Olimpiade. Hari ini firman Tuhannya, Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Hari-hari ini saya lihat TV banyak tentang olahragawan-olahragawan yang dipanggil oleh negara untuk mengikuti yang namanya pelatnas. Jadi mereka harus ada di suatu ruangan atau suatu gedung atau suatu tempat untuk dilatih secara intensif. Untuk apa? Untuk mewakili negaranya, untuk mewakili negara Indonesia. Itu sama seperti kita. Kita ini seperti atlet saudara. Wah, Bapak nggak rohani. Firmannya mana? Paulus ngomong di firman Tuhan, kita ini seperti pelari. Betul saudara? Pelari itu atlet bukan sih? Atlet saudara. Pelari itu seperti olahragawan. Kita ini seperti olahragawan saudara. Atlet. Dan kita ini dipanggil
untuk mewakili, menjadi duta untuk siapa? Kerajaan siapa? Kerajaan surga. Berapa banyak di sini yang percaya kalau kita ini di dalam dunia ini cuma sementara. Nanti bakalnya kita ini akan balik kepada kerajaan yang tidak terhilangkan, kekal selama-lamanya, hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Percaya nggak saudara? Dari muka saudara nggak yakin? Dari muka saudara yakin kalau Anda ini warga negara Cirebon? Karena saya punya KTP-nya KTP Cirebon, KTP-nya KTP Indonesia. Tapi percayalah saudara, hidup ini cuma sementara. Daud berkata 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, lebih daripada itu bonus. Amin. Umur manusia itu terbatas. Kita ini mewakili yang namanya warga kerajaan atau negara kerajaan surga. Betul saudara? Sadar gak sadar? Kita ini diutus menjadi ambasador, menjadi duta besar, jadi atlet, jadi olahragawan. Supaya apa? Biar kerajaan surga yang menang, biar kerajaan surga yang dapat medali emas yang paling banyak. Betul saudara? Sadar gak sadar? Itu seperti itu saudara. Bukankah Olimpiade atau PON atau Porda atau SEA Games, Asian Games itu negara saling bertanding untuk apa? Untuk mendapatkan medali emas yang paling banyak. Betul saudara? Seringkali kita ngumpulin medali emas buat apa? Buat kerajaan iblis. Wah, jahatnya minta ampun tuh orang, dosanya numpuk-numpuk. Seringkali kita nggak sadar kita nih ngumpulin medali buat kerajaan iblis. Lah kalau kita ngumpulin medali buat kerajaan iblis, ya nanti kita diterimanya di neraka saudara. Hati-hati saudara. Kemarin waktu kita doa persekutuan musik di tempat ini, ada saudara yang sharing tentang kekudusan. Beliau berkata, kekudusan itu susah banget. Dia cerita, dulu dia punya latar belakang seperti ini. Tapi sampai hari ini masih bergumul. Namanya pelayan. Katanya susah-susah gampang. Ya betul. Pelayan itu susah-susah gampang. Karena hidupnya itu dilihat orang. Lah kok Luki kok seperti itu? Lah kok si A kok seperti itu? Lah dia itu pelayanan. Lah ya dia itu jadi worship leader. Lah dia itu singer. Lah dia itu pemain musik. Lah dia itu penari. Lah kok penari kok seperti itu? Hati-hati saudara. Tapi saya suka bahasanya Pak Aruna. Kita semua ini hamba Tuhan. Betul? Coba ngomong kanan kirinya, kamu itu hamba Tuhan. Kamu itu hamba Tuhan. Pekerjaan sampingannya ibu rumah tangga, pekerjaan sampingannya pengusaha, pekerjaan sampingannya punya restoran, pekerjaan sampingannya arsitek. Tapi kita semua ini adalah hamba Tuhan. Sadar saudara, kita ini sudah dipisahkan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini dipisahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Makanya namanya tempat ini salah satunya eklesia. Betul ya Bunda Nani ya? Eklesia. Dari kegelapan dipisahkan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau saudara ada di tempat ini, saudara itu dipisahkan. Kalau saudara nggak mau dipisahkan, jangan di tempat ini. Maaf saudara. Kalau ada di tempat ini, Anda mengikut Yesus, Anda dipisahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Suatu ruangan gelap
ketika lampu dicetekin, cetek, gelap, hilang. Betul saudara? Nggak bisa abu-abu. Ya dulu saya memang melakukan hal seperti itu, perbuatan yang dosa. Tapi sekarang saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis. Ya tapi kalau sedikit-sedikit nggak masalah. Hati-hati saudara, sedikit-sedikit itu kita, firman Tuhan berkata, harus lari, bukan mendekat. Yang tahu kelemahan saudara adalah diri saudara sendiri. Yang tahu kelemahan saya adalah diri saya sendiri. Wah, saya banyak kelemahan, banyak saudara. Tukang marah, emosi tinggi, cinta uang. Wah, banyak kelemahannya. Tapi saya tahu di dalam kelemahan saya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Habis marah, saya nyesel. Saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, tolongi aku, supaya aku bisa tidak marah, tidak emosi, nggak sumbu pendek. Cinta uang, dapat berkat. Gimana caranya? Beri. Karena terlebih baik memberi daripada menerima. Kita ini seperti atlet membela negaranya dalam suatu kejuaraan dunia. Panggilan ini bukan kepada setiap orang, saudara. Tapi panggilan ini kepada orang-orang yang khusus, seperti Pak Una kemarin ngomong. Pekerjaan yang khusus sebagai atlet mewakili negaranya. Dia akan diperlakukan khusus oleh Tuhannya. Betul saudara? Atlet ini diperlakukan khusus. Tidur diatur, makan diatur, jam latihan diatur. Ada jadwal-jadwal dan pola hidup tertentu yang harus diikuti. Saya kenal seorang atlet pelatnas. Ketika semua orang malam mingguan, maksudnya dia waktu itu waktu SMP dia ikut pelatnas. Semua orang teman-temannya malam minggu ada di kafe, main PlayStation, main game. Dia harus ada di lapangan. Dia harus ada di tempat pertandingan. Untuk apa? Berlatih. Ketika yang lain sudah tidur, dia masih melakukan tugasnya untuk berlatih. Ketika yang lain belum bangun, dia jam 4 pagi, dia sudah ada di kolam renang. Kolamnya dingin. Papanya ngomong, masuk nak, itu akan membuat engkau kuat. Luar biasa kan? Dan serta-merta dia berhasil memenangkan yang namanya Asian Games di cabang berenang. Saya kenal dan dia cerita, yang lain nonton kok, yang lain ini, saya pengen nonton, saya pengen main. Tapi ya ketika yang lain nonton, ketika yang lain asik dengan dunianya, dia harus ada di kolam renang. Saya juga kenal seorang atlet. Wah, dia mainnya luar biasa saudara. Saya nggak ngomong cabang olahraga apa, mainnya luar biasa. Dari kecil suka, hobi permainan ini, cabang olahraga ini. Suatu saat dia dilihat sama orang mencari bakat di lapangan. Kamu ikut pelatihan nasional, kamu pasti bisa jadi atlet nasional. Singkat cerita, dia mengiyakan. Ternyata sampai di pelatnas dia nggak tahan dengan makan diatur, tidur diatur, waktu jadwal latihan diatur, semua diatur. Dia nggak tahan.
Pas jam waktu latihan, dia malah mabal, kabur. Dia nggak latihan. Jamnya tidur, dia malah nongkrong di depan ngerokok. Dia begadang sama teman-teman, sama penjaga-penjaga yang lain. Singkat cerita, ketahuan. Akhirnya dicoret namanya dari atlet pelatnas. Dan sampai sekarang dia nggak pernah terima medali apa-apa. Hari ini saudara, Tuhan memisahkan saudara dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mau nggak saudara dan saya ikut pelatihannya Tuhan? Bangsa Israel mungkin cuma 3 hari harusnya sampai itu, dari Mesir, dari Laut Merah sampai ke tanah perjanjian. Mungkin 3 hari nyampe kalau jalan terus. Bahkan penyelidikan mengatakan itu maksimal 40 hari nyampe. Ya benar sih, 40 hari nyampe. Tapi begitu nyampe nolak. Begitu nyampe nolak. Begitu nyampe ngelihat Kanaan, ngelihat orang besar, ngelihat tembok besar, ngelihat sungai besar, ngelihat tembok Yeriko. Saudara pikir 12 pengintai itu ngelihat tembok Yeriko enggak? Ngelihat saudara. Ngelihat orang Kanaan, ngelihat. Ngelihat orang Hebron, lihat. Lihat tembok Yeriko yang tinggi dan luas, lihat. Dan mereka semua berkata, kami seperti belalang, kami tidak mampu, lebih baik kami balik ke Mesir. Mereka nggak mau terima janji itu. Saudara, ketika saudara menjadi atlet pelatnas, negara akan memberikan fasilitas kepada saudara. Makan, minum, semua dijamin. Bahkan keluarga saudara dijamin, dikasih uang saku. Bahkan saudara akan diberi seorang penolong, yaitu pelatih profesional, untuk melatih saudara bagaimana memenangkan suatu pertandingan. Bukankah Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya untuk melatih setiap kita, melatih dalam kehidupan, melatih untuk berperang, melatih untuk dalam kehidupan kita, supaya hidup kita penuh dengan kemenangan. Nggak beda saudara. Tapi problemnya, kita ini, hidup kita ini miliknya Tuhan bukan? Tapi kita ini masih pengen hidupku ya hidupku saudara. Tuhan nggak boleh ikut campur. Kalau masalah ini yang setengah ini boleh Tuhan ikut campur. Tapi kalau masalah yang ini Tuhan nggak boleh ikut campur. Masalah sakit penyakit, Tuhan engkau ikut campur, sembuhkan. Tapi kalau masalah ini uang, ini uangku loh Tuhan, ini jerih payahku loh Tuhan, jangan ikut campur Tuhan, jangan intervensi Tuhan. Seringkali kita ngomong hineni, kita ngomong ya Tuhan kaulah segalanya. Tapi mungkin di hati kita yang terkecil, kalau masalah ini bukan Tuhan, ini aku yang mampu. Mungkin gak sadar loh saudara. Mungkin masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Wah kalau ini Tuhan gak bisa. Wah kalau ini saya yang bisa. Hidup ini sudah jadi miliknya Tuhan. Hidup atlet itu sudah jadi miliknya negaranya. Jadi mau diapa-apain ya tergantung negaranya. Betul saudara? Hal yang sama itu terjadi dalam hidup setiap kita. Ketika kita terima panggilan Tuhan, kita terima panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita bertobat, dikuduskan, dipisahkan dari kegelapan, dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Itu pelatnasnya Tuhan. Dan seringkali kita ini gak tahan sama pelatnasnya Tuhan. Kita gak tahan sama pelatihannya Tuhan. Kita gak tahan sama bahasa kerennya di Kristen, prosesnya Tuhan. Kita gak tahan. Bangsa Israel gak tahan.
Yusuf 13 tahun proses, saudara. Simpson, dia tidak pernah tahan dengan prosesnya Tuhan. Saul, dia tidak tahan dengan prosesnya Tuhan. Kita mau baca lagi di Ibrani 12 ayat 7 dan 12. Ibrani 12 ayat 7 sampai 12. Jikalau kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kita kenapa harus ikut pelatnas? Kita harus ikut yang namanya pelatihan. Kita harus dihajar karena supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kita beroleh bagian di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan itu sifatnya kudus. Tuhan itu atmosfernya kudus. Tuhan itu alamnya kudus. Jadi kalau kita mau kudus seperti Tuhan, kita mau terima bagian Tuhan, kita harus terima ganjaran, kita harus terima pelatihannya, kita harus ikuti prosesnya supaya kita mendapat bagian di dalam kekudusannya. Amin. Seringkali orang berkata, aku mau kudus, makan soto kudus. Orang mau kudus, makan jenang kudus. Orang mau kudus, ngerokok kudus. Apakah itu? Bukan, saudara. Kudus itu alam, atmosfer, karakternya Tuhan. Hidup ini pilihan. Frekuensinya radio suara Gracia itu 95,9. Yang lain punya frekuensi sendiri. Kalau kita mau kudus, frekuensinya 95,9. Jangan frekuensi yang lain. Di dalam kekudusan tidak ada kegelapan. Amin. Tidak ada remang-remang. Gak ada remang-remang. Gak populer sih kalau saya ngomong gini di anak muda, kuno. Masa gak boleh gandengan tangan? Masa nggak boleh peluk-peluk? Di bioskop masa nggak boleh? Kuno koluki. Tapi hari ini saudara, kalau memang Tuhan pengen atmosfer kekudusan dalam hidup kita, mari kita tinggalkan yang gelap, kita pindah kepada terang yang ajaib. Hidup itu pilihan. Amin, saudara. Jangan jadi orang tadi yang ngomong, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jangan jadi Kristen yang lemah dan gampangan. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Yosua 3 kali ketika dia mau ke tanah perjanjian, jadilah kuat, tegar. Jadilah kuat, tegar. Amin. Nggak gampang digoyahkan oleh dunia. Apapun yang terjadi, nggak gampang digoyahkan. Saya waktu dulu ikut Ibu Nani di kantor Pulasaren, di kantor notaris Ibu Nani.
15 tahun pelatihan saya, pelatnas kalau seperti saya ngomong, pelatihan nasional, pelatihan pribadi di hidup saya, 15 tahun. Sebagai manusia, wah, Bu Nani itu galak atau tidak, saudara? Ini ada orangnya di sini, galak atau enggak? Nanti Ina ngomong galak, ya. Ada yang berani yang lain ngomong Bu Nani galak, galak saudara, percayalah galak. Tapi galaknya dia untuk kebaikan saudara dan saya, supaya saudara dan saya nggak digalakin sama dunia. Lebih baik digalakin sama beliau daripada digalakin sama keadaan. Betul? Kalau hidup saudara itu lunak sama hidup saudara, hidup saudara itu akan jadi mental tempe, mentalnya tahu. Tapi kalau saudara keras sama hidup saudara, dunia akan lunak kepada saudara. Amin. Saya pelatnas 15 tahun, saudara. Habis itu mentas. Nggak tahu, kurang nggak Bu, 15 tahun mungkin. Tapi beliau sudah pensiun, jadi terpaksa harus mentas gitu loh. Kalau beliau belum pensiun, saya percaya saya pasti ikut beliau di kantor Pulasaren gitu. Itu pelatnas saya 15 tahun. Ya mungkin banyak kelemahannya, banyak ketidaksempurnaannya, tapi beliau nggak galak-galak amat sih, masih baik sama saya, baik banget sama saya. Ketika beliau sudah semakin senior, saya lihat, oh, kok semakin lemah lembut sekarang Bu, lebih halus, apalagi sudah punya cucu, wah luar biasa, lebih lembut, lebih nggak gampang marah gitu. Percayalah saudara, kalau hari ini saudara mungkin multimedia atau apa digalakin Bu Nani, itu belum apa-apanya. Nah itu tanya Sofi, belum apa-apanya non ya, belum apa-apanya non ya. Jadi percayalah, itu Ibu Nani yang sudah diperbarui. Nah itu dia, itu pelatnas saudara, itu pelatnas. Mungkin ada Ibu Nani dalam hidup saudara yang membentuk hidupmu menjadi kuat dan tidak lemah. Engkau didisiplin, engkau dikuatkan supaya dunia tidak mengalahkan engkau dengan mudah. Amin. Karena saudara ini adalah orang pilihan, orang yang dikhususkan. Kemarin Pak Aruna ngomong, betul? Mau nggak sih dikhususkan Tuhan? Jangan tolak didikan, jangan tolak proses, jangan lari dari proses. Itu yang akan membuat saudara dan saya kuat. Amin. Karena percayalah, kita ini akan diberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah ini mentor, Ibu Nani ini mentor saya, penolong saya, mentor saya. Lah mentor kalau cuma lemah lembut, cuma ngelus, ya jadinya ya SpongeBob. Mentor itu harus keras, didik supaya kamu kuat. Kalau bisa, saya nggak dapat medali emas, kamu harus dapat medali emas. Saya cuma dapat medali perunggu, kamu harus punya medali emas. Itu namanya mentor. Pengen anaknya lebih dari bapaknya, itu bapak yang benar. Kalau bapak menghalangi anaknya supaya dia lebih dari bapaknya, itu tinggalin tuh bapak edan. Bapak itu pengen anaknya lebih dari dia, lebih hebat, lebih pintar, lebih berhikmat. Itu bapak. Amin saudara. 2 Timotius 2 ayat 20 dan 22. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia.
Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Menyucikan diri, tidak turut mengambil bagian dalam melakukan hal yang jahat. Roh Kudus yang ada dalam hidup setiap kita akan menolong setiap kita untuk mendandani, ini baitnya Allah, mendandani hidup kita supaya kita ini bisa berkenan di hadapannya. Amin. 2 Korintus 6 ayat 17. 2 yang terakhir. 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku Tuhan akan menerima kamu. Sekali lagi, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kalau kita punya komunitas yang kurang baik, kita tahu nih Tuhan gak suka di komunitas ini, mari menjauh dari situ. Ada quote yang berkata, tunjukkan siapa teman-temanmu, maka saya akan tunjukkan masa depanmu. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya, kebiasaan yang baik akan membuat pergaulan yang baik akan menjadikan yang baik dalam hidup kita. Itu sebaliknya. Hari-hari ini, maaf kata, cek, selidiki, kita ada di tanah yang mana, di tanah yang mana, di teman-teman yang mana, di perkumpulan yang mana. Cek. Kalau di sini kelihatannya semua suci, di sini semua kelihatan baik-baik, pertarungan sesungguhnya ada di luar sana, di rumah saudara, di mes saudara, di kos saudara, di kamar saudara, di bisnis saudara, di pelayanan saudara. Itu pertarungan sesungguhnya. Nipu nggak ya? Nipu nggak ya? Hajar beh. Sikat nggak ya? Korupsi nggak ya? Jinah nggak ya? Itu pertarungan sesungguhnya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka Tuhan akan menerima kamu. Kita harus tahu batasannya, saudara. Kita boleh bergaul buat kepada siapa aja, boleh bergaul. Tapi saya percaya, saudara, nggak semua orang boleh masuk ke rumah saya. Saudara sudah terima kartu pilkada, pemilihan wali kota dan gubernur, sudah? Nah, saya tanya, waktu nerima petugasnya terimanya di mana? Di kamar saudara. Mari bu, kamar bu, ke kamar bu, mari monggo, ke kamar saudara. Saya nerima petugas pilkada di depan mobil saya, di depan. Gimana bu, mau apa bu? Dikira-kira saya jaluk sumbangan pagi. Oh, pilkada ternyata. Oh ya bu, saya tanda tangan di depan rumah. Hanya sampai di depan rumah, seringkali kita ini orang datang, wih cantik, wih keren, wih bagus nih, kayaknya banyak duit nih, langsung dibawa masuk ke kamar. Wih, ayo masuk kamar. Hati-hati saudara. Seringkali kita ini diberi hikmat sama Tuhan. Mungkin ada teman sampai hanya di pelataran, di depan pagar, say hey, halo. 1 menit ngobrol, gimana kabarnya, gini, selesai, pulang. Saya kerjanya banyak di mall, saudara, banyak ketemu orang. Saya wah milih siapa nih, gini, wah harus milih ini, oh iya gini, oke, selesai. Sudah, goodbye.
nggak mendalam. Karena saya tahu, oh ini siapa? Oh ini orang yang harus didalami. Kita ajak, ayo ke restoran saya, makan bareng. Nah. Tapi seringkali kita ini nggak bisa memilah-milah hidup kita. Semua dianggap teman, semua dianggap saudara, semua masuk kamar, hancur rumah tangga kita, ambruk rumah tangga kita. Hati-hati dalam hidup ini. Ada yang diterima di pagar, ada yang diterima di ruang tamu, ada yang diterima di ruang makan. Teman-teman saya yang sering ngobrol sama saya ajak ke ruang makan. Saudara saya ajak ke ruang makan. Bahkan saudara kandung istri saya ajak ngobrol di kamar. Dia berani masuk ke kamar saya, duduk-duduk, lihat-lihat, main sama anak saya. Itu kokohnya istri saya. Itu dia masih bujangan, jadi dia masih main sama ponakan-ponakan. Dia main di kamar saya, nggak apa-apa. Kokohnya istri. Saya tahu dia. Tapi saudara bayangin, ojek online kirim makanan, yuk main sama anak saya di atas, temenin sebentar ya, 2 jam saya mau pergi. Sedeng. Ayat yang terakhir saudara, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Kita mau memperoleh bagian kudusnya Tuhan, mari kita jaga yang namanya kekudusan itu. Dan biar kuasanya, berkatnya, anugerahnya, sumur itu tidak pernah kering dalam hidup kita, berbual-bual. Karena seperti yang kemarin ngomong, Yesus itu seperti air hidup, itu sumber kehidupan, sumber kehidupan. Yesus itu sendiri. Biar apa ini? Kita ini tetap jadi baitnya Tuhan, dan kita hidup penuh dengan berkat dan mujizatnya dalam hidup setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita belajar tentang pelatihan ya. Nah sekarang ini kita itu sedang masuk dalam pelatihan ya, selama sampai dengan bulan November ya, dimana saudara dilatih untuk apa? Untuk doa puasa. Dilatih untuk apa? Untuk memperbaiki lubang-lubang yang ada ya, tembok yang runtuh. Ini yang Tuhan mau, supaya kita ini benar-benar menjadi atlet yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita bisa mempersembahkan sesuatu, medali buat Tuhan. Ini loh Tuhan, hasilnya daripada aku ini masuk di dalam pelantas ini, masuk dalam suatu pelatihan khusus ini. Saudara, tidak semuanya masuk dalam pelantas. Orang yang terpilih. Ya, tadi sudah dikatakan engkau adalah imamat yang rajani. Jadi kita itu bersyukur kalau saudara dan saya dididik ya. Karena pendidikan itu butuh pengorbanan. Pendidikan itu butuh yang namanya melepaskan keakuan. Sebab kalau seorang yang mau dididik tapi tidak mau nurut, yang aku pengennya begini, gak bisa saudara. Kalau yang namanya dididik, kita harus tahu, ya aku harus nurut sama yang mendidik. Belajarlah kita dididik sesuai dengan apa yang Tuhan mau, untuk menjadi seorang atlet yang pasti masuk di dalam perlombaan, dan kita akan mengalami kemenangan. Amin. Supaya kita benar-benar hari ini, ini pokok doanya di sini.
Kalau bisa nggak apa-apa ditempelkan di sini, nggak apa-apa, itu baik. Supaya kita tahu, kita akan masuk kepada doa puasa Nehemia untuk benar-benar menyelidiki dalam hidup saudara dan saya. Saya tidak bosan-bosan. Setiap pagi kalian semuanya tak ajak untuk pokok doa ini, ya. Jangan bosan, saudara. Karena tujuan kita untuk doa puasa ini adalah untuk membentuk kehidupan kita menjadi lebih baik, ya. Lebih baik, supaya kita benar-benar mengerti ini loh yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, untuk kita mendapatkan lawatan yang luar biasa. Saudara mau kan dapatkan lawatan? Ya. Jadi caranya tetap kita harus doa puasa dan berdoa sama-sama untuk menutup semua celah yang terjadi dalam bangsa, kota, dan keluarga. Ya. Kita berdoa saat ini. Saudara, saya ajak untuk menyelidiki diri. Hari ini berbicara tentang kekudusan, tentang latihan. Jangan sampai kita itu hanya mendengar tapi tidak menjadi pelaku firman. Kemarin kami mendengar firman bahwa apa yang kita akan hadapi di depan kita bukanlah sesuatu hal yang mudah. Menghadapi tahun 2027 akan terjadi pergolakan yang luar biasa. Kita berdoa supaya Indonesia diluputkan. Tapi sebelum semuanya itu, mari selidiki hidup kita masing-masing. Apa yang masih lubang dalam hidup saudara? Yaitu mengenai segala sesuatu sifat-sifat kita, karakter kita, kelemahan kita. Hari-hari doa puasa ini kita minta Tuhan sendiri yang menghaluskan. Yang keras dibuat tidak keras. Yang kurang sabar dibuat menjadi sabar. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Bentuk kami terus menerus Tuhan. Ajar kami, didik kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan menurut kepadamu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk tembok-tembok yang lubang dalam kota dan bangsa kami. Kami minta di dalam nama-Mu, anugerah-Mu turun atas kami, sehingga benar-benar Tuhan, kami merasakan di dalam kehidupan kami dan kota kami ini menjadi kota yang berkenan di hati-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang akan menduduki sebagai wali kota di kota kami. Engkau sendiri akan memilihkan seorang yang takut akan Engkau, seorang pribadi yang mementingkan rakyat melebihi daripada kepentingan sendiri, seorang pribadi yang mempunyai visi Tuhan untuk mengubah, memperbaiki kota ini menjadi kota yang luar biasa, menjadi kota Sion, menjadi kota kesenangan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang lain, dari setiap wali kota, setiap RT, RW, lurah, kecamatan, maupun sampai di provinsi Tuhan, gubernur,
semua yang masuk di dalam DPR, kabinet, kami persembahkan kepadamu. Engkau yang akan mengatur keadaan bangsa dan negara ini, sampai Engkau luputkan kami dari 5 tahun ke depan ini Tuhan. Kami tetap ada di dalam pernaungan dan pengaturan 5 tahun ke depan. Kami berdiri di atas janji-Mu bahwa 5 tahun ke depan jaminan-Mu terjadi atas bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami merindukan ada lawatan yang terjadi di kota Sion. Open heaven terjadi di kota Sion. Pemulihan Pondok Daud terjadi di tempat ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah surga menyentuh bumi. Terjadi mujizat yang terjadi di taman, turunkan di tempat ini. Kami melihat kemarin banyak sekali yang mendapatkan akan debu emas Tuhan. Ini suatu tanda yang luar biasa bahwa tempat ini sudah mulai Kau lawat secara nyata dan real. Dan kami percaya bukan hanya sekedar debu emas yang Kau turunkan di tempat ini, tetapi mujizat-mujizat-Mu akan terjadi lebih daripada itu, membuat orang menjadi bertobat Tuhan, menjadi percaya penuh kepadamu dan mengejar Engkau. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kami minta di dalam nama-Mu, buat kami sederap, selangkah, unity, kekompakan terjadi atas kami. Sehingga kami tahu Tuhan, satu komando yang berasal daripadamu, dan kami taat akan komando yang daripadamu. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat-saat ini sedang doa puasa, bergabung dengan kekompakan di tempat ini. Engkau memberkati mereka sampai apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Apa yang mereka menjadi pergumulan Kau jawab, sehingga mereka mengalami mujizat-mujizat yang daripadamu. Kami semua yang ada di tempat ini, kami akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang sakit Engkau akan sembuhkan, yang susah Engkau akan hibur, yang mengalami kemacetan dalam segala perkara Engkau akan membukakan 12 pintu gerbang yang terbuka untuk setiap usaha dan pekerjaan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan bonus-bonus buat kami pada waktu kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kelemahan-kelemahan akan disingkirkan, diganti dengan kekuatan baru. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya ini. Dan saat ini kami menerima kekuatan baru yang daripadamu, kekuatan yang dari surga Tuhan, yaitu kesehatan dan kekuatan yang berasal daripadamu. Terima kasih Bapak, kami percaya anugerah-Mu besar. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati. Kami berdoa untuk KKR yang akan diadakan di Kutoarjo Tuhan, dan juga seminar untuk hamba-hamba Tuhan yang akan dilakukan besok oleh hamba-Mu dan beberapa tim yang berangkat. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau mulai bekerja di Kutoarjo Tuhan. Engkau mulai Tuhan melakukan lawatan-Mu di kota yang kecil ini Tuhan. Biarlah seminar untuk hamba-hamba Tuhan di daerah dan sekitarnya, mereka dibangkitkan, mereka mengerti apa arti daripada melayani dan menyongsong kedatangan-Mu untuk kedua kali. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga biarlah KKR sorenya Engkau yang akan terus bekerja dengan luar biasa, sampai banyak sekali orang-orang yang bertobat Tuhan dan mengenal Engkau dan mengalami lawatan bahwa Engkau luar biasa dan melawat akan Kutoarjo. Terima kasih Bapak, kami sangat percaya anugerah-Mu luar biasa atas kami.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan belenggu cinta ini Tuhan memasukkan seluruh kehidupan kami, mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Masukkan semua dalam anugerah-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau terus hancurkan ya Tuhan. Lubang-lubang dalam tembok kami Engkau tambal Tuhan, sehingga rapat dan tidak ada kuasa kegelapan yang berani masuk hidup kami. Tangan kami Tuhan, berkati tangan ini jadi tangan yang kuat, siap menerima semua berkat anugerah-Mu. Engkau ikut bekerja dalam pekerjaan yang kami lakukan hari ini. Biarlah kaki kami pun Tuhan berjalan seperti yang Kau mau pada hari ini. Biar hari ini Tuhan adalah hari di mana kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.